Salam damai bagi kita semua di dalam nama Sang Kristus. Hari ini Sabtu, tanggal 26 Desember 2020, bersama saya Sulistiawan dari Stasi Santo Yosef, Paroki Santo Stefanus Surabaya, mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Menurut tradisi, hari ini gereja juga merayakan pesta Santo Stefanus. Beliau adalah salah satu dari ketujuh murid para rasul yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Beliau juga adalah martir Kristen yang pertama kali. Oleh karena disposisi batin dari Santo Stefanus atas karya Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga dia memiliki keberanian dan kemampuan untuk berdebat dengan jemaat Yahudi, dan menjelang dianiaya, dia memiliki kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Santo Stefanus semakin berani untuk menghadapi segala derita aniaya sampai pada kesudahannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, terima kasih dan puji syukur kami haturkan dalam hadirat-Mu atas segala kebaikan yang datang daripadamu atas hidup kami. Kami mohon ampunilah kesalahan dan dosa kami, agar saat ini kami layak dan pantas untuk mendengar sabda-Mu dan merenungkannya. Curahkanlah kami Roh-Mu di dalam nama Sang Kristus, agar kami mampu mengarahkan hati dan budi kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil Yesus Kristus pada hari ini telah memperingatkan murid-Nya agar waspada akan bahaya yang siap menghadang mereka. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus telah mempersiapkan ke-12 para murid sebelum diutusnya. Dan Tuhan berpesan agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam penyelenggaraan ilahinya atas karya pelayanan mereka demi kemuliaan Tuhan tentunya. Sebab Tuhan Yesus menjanjikan penolong bagi mereka, yaitu Roh Bapa sendiri yang diam di dalam mereka untuk menyatakan kehendak Allah.
Dosa telah menguasai semua manusia, dan tanpa Allah, manusia hanyalah seperti binatang. Pengkhotbah 3 ayat 18. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tuhan Yesus mengingatkan lagi para murid bahwa mereka akan dibenci dan dianiaya oleh dunia, sebab segala sesuatu yang duniawi adalah berlawanan dengan kehendak surgawi. Tetapi Tuhan Yesus sendiri dengan pasti memberikan harapan, keselamatan, yaitu hidup kekal bagi yang bertahan sampai pada kematiannya. Sebab siapakah yang dapat memberi kehidupan kekal selain daripada Dia yang mempunyai hidup kekal, yaitu Allah sendiri. Oleh sebab itu Yesus Kristus adalah Allah sendiri sebagai Sang Firman Allah yang satu dengan Allah. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, betapa pentingnya pengenalan akan Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah penjelmaan Sang Firman Allah. Sebab dikatakan kitab suci bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah dan Tuhan Yesus Sang Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Benarlah apa yang dialami oleh Santo Stefanus karena mengenal Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri sebagai Sang Firman, sehingga dia pun penuh dengan Roh Kudus yang memampukan Santo Stefanus untuk bersoal jawab, untuk berdebat dengan jemaat Yahudi. Dia juga bertahan di dalam iman pada saat-saat penderitaan aniaya sampai pada kesudahannya. Bahkan dia sempat melihat kemuliaan Allah dan Tuhan Yesus sebelum ajalnya. Maka dari itu, saudara-saudara terkasih, mari kita senantiasa memohon rahmat Allah agar Roh Kudus mengubah hati kita dari dalam untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada kehendak Allah, yang membawa kita pada hidup yang kekal. Bukannya karya Roh Kudus yang berupa mujizat-mujizat atau kuasa-kuasa untuk mengusir setan. Itu hanyalah karya Roh Kudus yang mendukung gereja di dalam pelayanannya bagi umat yang bukan merupakan kriteria memperoleh hidup yang kekal. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Semoga renungan singkat ini semakin menguatkan kita untuk semakin hidup seturut kehendak Tuhan. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, terima kasih dan puji syukur atas rahmat kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk mengerti akan setiap sabda-Mu yang telah kami terima. Semoga teladan Santo Stefanus yang mengenal-Mu di dalam pribadi Tuhan Yesus juga menguatkan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, agar menjadi pribadi-pribadi yang layak dan pantas dalam hadirat-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dan Pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.